Live perdana FYP setelah libur lebaran, langsung kita undang Bapak Hotman Paris. Kita akan bahas tentang yang viral dan ini very hot news. Dan biasanya kalau udah ada Opung Hotman di sini, ini pasti beritanya nggak kaleng-kaleng. Bener nggak penonton? Ya. Apa nih, A? Bang Hotman sebagai pengamat hukum, seperti yang sudah kita lihat tadi bahwa ada RK dan LM. Ya. Sedang diberitakan banyak orang. Yang Bang Hotman tahu update-nya sampai titik mana? Ya. Saya bukan kuasa hukum dari kedua belah pihak dan saya akan bersikap netral. Oke. Yang jelas belum ada satupun yang melakukan tindakan hukum. Ya, ya. Masih perang-perangan, ibarat main bola masih babak penyisihan. Ya. Masih main viral-viralan. Belum masuk ke ranah hukum? Belum ada ranah hukum. Tadi saya telepon salah satu pengacara dari para pihak mengatakan masih belum. Oke. Ya. Mengenai tes DNA katanya disebutkan siap tes DNA jika pihak hukum yang meminta. Oke. Tes DNA itu adalah sesuatu yang dalam praktek itu masih susah. Kenapa, Bang? Karena pertama begini, kalau polisi ini loh, hubungan ini kan masih murni perdata, mau sama mau. Oke. Mau sama mau berarti tidak bisa dipolisikan. Tidak ada paksaan ya? Tidak ada paksaan. Ya. Kalau tidak bisa dipolisikan berarti polisi tidak bisa minta tes DNA. Tapi ada kemungkinan si cewek ini akan melaporkan RK tentang dugaan pencemaran nama baik karena dituduh dia dihamili orang lain. Oke. Dituduh dihamili orang lain. Oke. Ada saat itu bisa. Jadi nanti jadi ada laporan, ada jadi berubah menjadi ranah pidana. Jadi berbalik. Ke arah pidana. Oke. Oh, jadi dari perdata bisa bergeser ke pidana. Jadi mungkin pintu masuknya si cewek itu dari situ. Dia akan mengatakan sebagai bukti bahwa aku tidak dihamili orang lain, ayo tes DNA. Oh, supaya ketahuan nih siapa ya. Oke. Karena kalau sekarang ini tidak bisa tes DNA karena masih murni perdata. Ya, Oke. Murni ya. perdata. Jika Tapi ada perkembangan baru yang sangat menguntungkan si RK. Apa tuh? Yaitu ada tersebar video sur 4 menit lebih. Ya. Yang benar? Kok aku belum dengar? Hah? Belum dengar atau Kakak belum udah lihat? ngomong Tadi dulu. Belum dengar atau belum lihat? Enggak, lu dengar gak, Bang? Saya tidak dalam posisi mengatakan Ya. apakah itu cewek itu atau tidak. Ya. Tapi bukan bersama RK. Bukan bersama RK. Oke. Makanya kalau RK mau, dia bisa suruh orang untuk melaporkan itu ke polisi. Ya, karena ingat dulu kasus Ariel Noah. Iya. Ya, yang mana? Ya, video porno dulu. Iya, iya, iya. Dia tidak menyebarkan, Ya. hanya memproduksi dan disimpan di laptop dan dianggap lalai, Ya. dia masuk penjara. Berpindah tangan. Ya. Ya. Jadi untuk memperkuat posisi si RK, kalau dia mau, ya, suruh orang untuk melaporkan video porno tersebut. Karena aku sih udah nonton, wah asik banget. Aduh, saya nggak tahu, saya nggak mengatakan apakah itu cewek dia pelakor itu atau bukan, saya nggak mengatakan Ya, begitu. oke, tapi- Tapi jelas-jelas saksofonnya seru banget. Oh, romantis. Tedina. Romantis. Main saxophone. Ya. Ya. Mel udah Kalau lihat. itu dipakai oleh si RK, maka akan sangat menguntungkan si RK. Tapi yang melaporkan harus orang lain ya. Sebentar. RK juga boleh. Oh, RK juga boleh. Agar baik Menguntung- cantik suruh orang lain. Karena itu kan tidak pidana umum, siapa aja bisa melaporkan. Oh. Oke, tapi jika terjadi tes DNA yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, kemudian misal ya terbukti memang ayah biologisnya adalah RK, apa yang akan terjadi jika itu? Oke, kalau tes DNA adalah bukti otentik mengenai siapa bapak biologis anak. Ya. Kalau tes DNA terbukti, maka akibatnya luas. Satu, dia wajib menafkahi, Oke. wajib ganti rugi, Ya. dan sebagainya. Yang paling fatal lagi adalah anak itu berhak warisan. Walaupun anak di luar kawin, karena putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan anak di luar nikah kalau DNA-nya sama dengan bapak biologisnya, Tetap. maka berhak warisan. Ya, Makanya ya. sekarang ini aku super hati-hati. Karena lo nggak mau warisan lo kebagi ya. Jangan sampai Jangan warisan bocor gua ke yang mana, Karena dia udah ngincer warisan gua. Tapi gua nggak naksir sama dia. Ya. Bang Hotman, jika Bang Hotman ada di posisi RK. Ya, ini minta pinjaman bayi kalau misalnya ya. Ya. Ya.
What would you do? Tergantung. Kalau kita nggak bisa menilai hubungan mereka itu. Kalau gue jadi RK mungkin kok tega banget sih kamu. Kok tega banget Maksudnya? gitu loh. Ya maksudnya kenapa harus dipublikasikan? Saya RK akan bilang gitu. Kenapa cewek itu tega gitu loh. Kenapa harus dipermalukan begitu? Ceweknya justru. Maksudnya bukan RK-nya. Iya, cewek. Kalau saya jadi RK saya akan mengatakan, ya udah kau permalukan aku, ya tanggung kita fight to the end. Oke. Ya. Tapi ada klarifikasi dari RK, apakah itu tindakan yang benar? Kita lihat klarifikasi Coba dulu ya. Yuk kita lihat ini dia. Ya, kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengakui memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan. Ya, karenanya untuk kali ini saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Dan di situ disebutkan juga pernah terjadi pertemuan satu kali aja di klarifikasi tersebut. Gimana Bang? What do you think? Apakah itu tindakan tepat membuat statement Tapi klarifikasi? sampai sekarang RK tidak mengakui dan dia bertahan kalau mau tes DNA harus atas perintah pengadilan. Ya itu dia. Ya. Dan karena memang dia tahu itu bakal lama. Ya. Jadi ada dua tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh timnya RH. Oke, Satu tadi RK atau orang yang ditunjuk melaporkan video porno tersebut. Entah siapa itu cewek itu, di audit forensik. Ya. Kalau itu terbukti bahwa itu cewek itu akan membuat hakim ragu. Ya. Walaupun di kasus berbeda, kejadian berbeda. Ya, tapi kan berarti kamu berhubungan dengan berbagai orang. Oh, bukan cuma satu ya? Bukan cuma satu. Jadi itu akan menimbulkan keraguan bagi hakim bahwa ternyata bukan RK gitu loh. Yang kedua, kalau sudah titik sampai membahayakan, istri RK bisa membuat laporan perzinahan. Tapi suaminya akan kena. Tapi itu sebagai bargaining power. Itu pidana ya? Kalau pidana. Jadi istri RK bisa melaporkan cewek itu maupun RK laporan perzinahan agar cewek itu tersangka. Habis tersangka kan bisa akhirnya kan jadi ke pojok kan? Akhirnya berdamai. Itu bargaining power terakhir. Ini deh, siasat-siasat ya? Siasat itu siasat. Oke. Berarti kartu itu dipegang sama istri RK sebetulnya sekarang. Kenapa? Tergantung istri RK melakukan apa. Tergantung, saya kira dia nggak mau. Tapi itu nanti, itu adalah babak akhir. Bang, bawa apa sih ini? Ini adalah contoh putusan juga, di mana di sini kasus Rizky Aditya sama cewek, di mana Mahkamah Agung mengatakan bahwa sama juga ini si cowok ini tidak mengakui anak. Akhirnya Mahkamah Agung menyatakan ini anak kamu. Ini contoh kasus nih. Ini tanpa tes DNA. Ini nih. Ini tanpa tes DNA. Dan diakui sama kedua belah pihak. Diakui. Ya. Jadi ini sudah ada contoh kasus. Oke. Ini ada satu video lagi, Bang, ya, dan kita minta juga Bang Hotman untuk klarifikasi seperti apa video ini. Oke, ini perkara kecil kata Bang Hotman, tapi ini kekepoan masyarakat sangat tinggi. Iya. Benar. Tapi satu hal mau saya tanggapi, ini cewek kegeeran ini. Kan dulu dia pernah nginap di villa kami di Bali. Saya nggak pernah ketemu dia seumur hidup. Ya, nggak pernah ketemu. Villa tapi dia pernah sewa villa kita di Bali. Jadi dia pernah chat saya. Terus mungkin bulan-bulan kemarin saya sudah kasus ini, saya mau nanya ada apa gitu kan. Ayo kita minum, saya bilang kan. Langsung dia viralkan, Hotman sudah ngajak saya katanya. Oh iya, padahal Abang konteksnya menghubungi untuk ngobrolin seputar kasus. Ada apa sih gitu loh, karena saya kenal dia. Langsung dia viralkan, Hotman sudah menghubungi aku. Gue gak mau sama lo. Mohon maaf, kalau mau kasih statement boleh kata-kata aja, gak usah pakai mukanya gitu-gituin, gak usah. Susah ditulisnya kalau mukanya gitu. Gua ketemu Aspri, gua jauh lebih cantik. Emang tapi Abang, sorry, kan ini namanya pergaulan. Bukan kriteria ya, Bang. Ini Abang pernah mengeker pengen jadi Aspri Abang juga nggak? Nggak tertarik gua. Pernah dia nginap di villa saya di Bali. Villa gua ada hampir 60 villa di Bali. Wih. Ya. Nggak, kata siapa dia pernah nginap? Dia yang ngomong. Kan manajer saya kasih tahu ada orang mau nginap, minta di endorse, minta diskon. Ya gara-gara di endorse. Jadi ada foto dia pakai bikini ada di handphone gua, tapi gua nggak buka-buka. Jadi karena lihat dong lagi ngomong. Tapi sesudah kasus ini meledak, aku telepon dia, ada apa? Kapan-kapan kita ngopi ya. Habis langsung dia viralkan, Hotman sudah ngajak saya ngopi. Ya, padahal sesudah itu dia telepon gua terus, saya nggak mau ngangkat lagi.
Beneran, dia telepon gue bolak-balik, gue nggak mau lagi. Oke, karena abang nggak mau ikut campur di tengahnya ya? Bukan, orang baik-baik telepon langsung dipiralkan. Seolah-olah gue mau sama dia. Ya, gue nggak mau sama lu. Oke. Oke. Oke, masih di FVP Pada Pagi dengan bintang tamu yang hot, Bang Hotman Paris. Dan saatnya kita bongkar fakta seorang Bang Hotman Paris. Dan ini fakta bukan sembarang fakta, karena fakta-fakta ini didapat dari sumber A1 alias orang terdekat Bang Hotman. Jadi kayaknya sih valid 99,9%. Yuk kita lihat dulu yang pertama. Apakah benar itu terjadi? Enggak lah. Mana berani anak saya ngusir Aspri gua. Masa? Hotman itu punya wibawa di rumah. Semua anak saya taat sama saya. Kalau anak itu rada cemburu gara-gara saya dikelilingi banyak wanita cantik, itu alamiah wajar. Di mana-mana seorang anak tidak mau bapaknya nikah lagi. Ya. Tidak mau nakal, itu wajar. Makanya saya maklum. Tapi kalau katanya diusir nggak mungkin lah diusir. Jika anak Bang Hotman melakukan hal yang sama, punya Aspri banyak mengikuti bapaknya. Saya punya Aspri banyak kan karena untuk bisnis. Oh, bukan untuk sendiri ya? Saya salah satu pemegang saham di 62 klub, night club sama Atlas Beach Club terbesar di dunia. Kalau kau punya toko roti, kau posting di medsos kamu, kau posting nggak rotinya? Atau temboknya yang kau posting? Rotinya. Kalau kamu mau promosikan tempat dansa, yang diposting apa? Cewek-cewek lagi dansa. Lantai dansa dan sopannya kan panjang begini. Kalau saya bawa 2 cewek nanti dikira nggak laku. Kan harus banyak. Okay. Jadi saya itu kalau dansa itu langsung bawa 20. Tapi itu memang untuk keperluan promosi marketing. Tempat. Nah, tapi mengenai tadi pengusiran itu tidak terjadi. Apa? Pengusiran tadi. Jika terjadi, nggak mungkin anak saya berani. Saya itu punya wibawa. Ini di mana sih? Apa dia berani? Nanti kalau sampai dia kehilangan waris triliunan loh. Balik lagi ke waris. Tadi Trans 7 bilang, Kamel boleh tolong video call si Fritz Sutapea nggak? Gue WhatsApp Fritz, Bapak lagi di live FYP, suruh nelpon kamu boleh nggak? Nggak usah dulu lah Kak sekarang. Saya udah tegur nggak apa-apa lah. Mungkin dia juga tapi bahwa dia rada khawatir bapaknya itu saya bisa maklum, makanya saya tidak terlalu marah. Bahwa saya bapak yang baik. Itu 3 orang, tiga-tiganya kuliah hukum di Inggris. Semuanya lulus fakultas hukum dari Inggris. Dengan hasil bagus. Semuanya. Bahkan yang cewek dari Harvard, dari Queen Mary. Dan rutin saya kunjungi. So kalau sebagai seorang father mungkin saya termasuk yang terbaik. Itu tiga-tiganya pengacara dari Inggris semuanya. Iya. Tapi tadi kayaknya ada kekhawatiran, kecemburuan atau protes dari seorang anak. Bah itu udah pastilah. Karena kalau bapak lu misalnya dekat sama cewek, lu kan juga protes kan? Iya itu dia. Iya itu. Karena kau pasti melindungi ibumu. Itu saya juga maklum. Ya, jadi makanya. Jadi dimaklumi sebetulnya. Saya maklum, makanya saya tidak marah. Karena perasaan sayang sama bapaknya. Paling saya bilang lain kali jangan gitu lagi loh. Tetap ada gitunya ya. Pas viral itu abang ketemu sama si Fritz bilang gitu, ngapain kau ngomong kayak gitu gitu? Aku sama 3 anak gua kirim. Apa-apaan sih nih gua bilang. Ya kebetulan sekarang lagi pada luar negeri, yang cowok si Frank lagi liburan ke Inggris, si Fritz lagi liburan ke Australia, yang cewek pengacara di Inggris kan. Jadi ya memang saya kan hidup dalam dunia selebriti. Itu belum apa-apa itu. Saya pernah dapat protes dari putri saya. Kan kalau kita buka IG itu kan suka cewek-cewek cantik kan? Siapa di feed-nya kan? Ya itu di IG-nya abang. Iya, begitu yang cantik langsung, halo apa kabar? Ya kan? Lu tahu nggak tiba-tiba nggak nyampe 1 jam putri gua telepon. Bapak ngapain DM teman gua? Jadi temannya ngomong kali ya, bokap lu nih gitu kali ya. Dan ini kayaknya berkaitan, ada fakta kedua dari Hotman Paris, silakan. Ngomong ke anaknya loh. Di make sure gitu dulu. Ya. Tapi anaknya Bang Hotman seru ya. Itu namanya anak yang berbakti, nggak mau saya ingat sama bapak. Tapi anaknya seru banget ya, bocor juga ya. Karena itu cewek kalau sampai di follow Hotman dan udah itu pacaran sama anaknya, buy one get one tuh cewek, ya ampun. Pernah nggak anaknya ngenalin, Pak ini Mbah teman aku tuh kayak kenal nih, pernah gak gitu? Pernah nggak? Belum pernah. Karena aku itu sangat
instingnya itu sangat hebat. Maksudnya? Begitu gua lihat dia dekat sama cewek, aku itu kode etiknya tinggi. Ya udah, jangan lagi menjauh. Secakap apapun, setipe Secakap apapun, jangan pernah terlibat dalam kehidupan pribadinya. menghargai privasi. Saya begitu. Karena apa? Aku aja kebanyakan cewek mau apa ngapain gua ganggu lagi yang lain. Iya. Oke. Kebanyakan malah. Iya. Ya. Jadi si Fritz tuh bilang pokoknya secakap apapun, setipe apapun ceweknya, tapi kalau udah di follow sama bapaknya, Enggak. dia mundur. Oh berarti benar. bagi tugas kali ya? Begitu gak? Apalagi sekarang dua anak saya cowok pengacara di Jakarta. Ya. Hidup dalam kehidupan sosial juga. Ya. Apalagi yang cowok itu yang paling besar. Si Frank. Semua menteri teman dia walaupun umurnya baru 30. Bergaul luas, ya kan? Benar-benar semua konglomerat teman dia. Ya kalau bergaul sama konglomerat ya otomatis pasti sama cewek cantik juga bergaul kan. Ya itu saya mudah-mudahan aja nggak sampai saya bilang sama di DM I love you gitu loh. Dan mudah-mudahan bini-bini anaknya sekuat juga bininya Hotman ya. Karena Iya. bininya abang kan best. Ya. Tapi di depan anak-anak itu terbuka kita ngobrol gini nggak? Maksudnya Iya nggak apa-apa. Kemarin kan sama istri saya bilang, Togor tuh anakmu tuh, kenapa? Masa ngomong gitu, tobatlah kau. Gitu. Oke. Ya, ada nggak videonya? Nggak ada ya? yang disuruh tobat ya? Statement dari Sama anaknya lah. pesan Fritz untuk Bang Hotman tuh apa? Aku juga jujur yang menginterview kaget ya. Dia cuma bilang satu, bertobatlah. What do you think about that? Iya, itu saya bilang, saya forward ke ketiga anak. Ini nggak boleh begini, saya bilang, ya, terus yang cewek, ya mereka saling bela sih. Saling bela mereka. Itu anak itu saling bela, jadi agak susah juga. Di grup kebayang nggak sih? Bapak lawan dengan Dan tiga mereka anak. kompak banget bertiga ini. Cuma yang cewek, yang kemarin kan saya ke Singapura, Ya. yang cewek bilang gini, si Fritz lagi rada sedih. Kenapa? Karena bapak ngomelin dia, gitu loh. Tahan, ada VT-nya nih. Coba Ya. kita lihat ya. Semoga dengan adanya cucu, karena kan Abang Hotman nih anaknya dua putranya udah menikah, tapi belum ada yang punya anak kan Bang? Ya. Jadi semua pengen Fritz itu anaknya Bang Hotman tuh segera punya anak. Dengan harapan dengan adanya cucu, kata Fritz, Bapak bisa berubah. Ih, jadi kakek lah bentar lagi loh. Akankah cucu merubah? Kebayang nggak sih kalau gue jadi kakek? Hah? Gini, ada lebih parah lagi. Itu Apa? belum apa-apa. Ini gue cerita apa adanya nih. Coba. Karena gue hidup dengan prestasi, saya nggak apa-apa. Waktu saya nikah pertama kali sama istri tahun 88, kami langsung, saya kan jadi pengacara di Australia. Ya. Saya bawa istri saya ke Australia, ya kan? Saya bekerja di kantor pengacara yang 700 pengacara. Kalau 700 pengacara, cewek bulenya 1000 lebih. Ya. Lu tahu dong cewek bule ada yang bentuknya kayak gitar, ada kayak apa gitu kan. Kadang-kadang pagi-pagi itu di kantor, begitu lihat cewek masih basah rambutnya orang Afrika, langsung ngambil rokok gudang garam. Berlamut langsung. Mohon maaf, boleh fokus pada ceritanya, jangan ceweknya. Jangan sebutin merek juga. Kita kan sering jalan-jalan di mall. Iya. Aku kan suka deketin cewek bule. Ya. Terus cewek bule ini nanya, I saw you yesterday in the mall. Maksud saya lihat kamu kemarin sama cewek di mall katanya kan. Maksudnya sama istri gua. Iya. Who is she katanya kan. Siapa itu? Gua bilang, she's my sister. Padahal baru kawin tuh. Ya Allah. Baru kawin itu. She's my sister. Aduh. Kalau gua bilang bini gua, dia nggak mau lagi sama gua. Akhirnya ketahuan karena 3 pengacara bule senior di sana, waktu nikah gua ke Bandung dia datang. Langsung mereka brengsek itu Hotman katanya. Akhirnya di kantor itu jadi bahasa lucu-lucuan itu. She's my sister. Diulang-ulang apa itu. Makanya nikah tuh sama yang sama suku. Jadi enak. Kalau gue sama laki gue jalan, ada cowok ngeliat siapa? He's my brother. Nggak mungkin. Beda banget kemasannya. Kemasannya beda. Jadi abang kemarin itu, akankah cucu merubah Hotman Paris karakternya? Gua nggak akan berubah. Apa Walaupun gua ada nggak cucu. salah? Kalau gua happy ya, hidup itu hanya sekali. Untuk apa sih? Hidup itu hanya sekali. Saya itu tanya anak buah saya, orang yang bekerja 18 jam sehari. Bahkan sekarang saya ikut jualan TikTok, parfum saya segala macam. Ikut saya TikTok live juga, ya. Bang Hotman. Harus selalu ulet terus ya. Duit saya udah banyak, nggak apa-apa memang untuk saya. Tapi bekerja itulah yang bikin kita survive. Iya. Kan kata Ingat, orang, ini orang filsafat. kaya butuh Ya, apa lagi ini gitu. filsafat ini. Kalau kau berhenti kerja akan cepat kau stroke. Ya, betul. But if you are needed by someone, kalau kau diperlukan orang, Ya.
kau akan alive. Kamu tahu nggak udah ribuan orang gua tolong tanpa dibayar. Kemarin ada puluhan orang pegawai diskotik dari Bekasi. Oke, datang gue bilang nggak dibayar THR-nya di PHK. Begitu gua viralkan, langsung wali kota sana. Itu pembunuhan 3 polisi di Lampung yang Sabu Ayam kan gara-gara gua itu gua viralkan. Langsung jenderal pada hubungin aku. Sudah nggak kehitung cewek diperkosa gua bantuin. Iya, itu yang memanjangkan umur ya. Ya itu, jadi ada kita itu merasa lega kalau kita, sementara aku dapat duitnya dari berbagai konglomerat gitu loh. Iya, bahkan juga pada saat kemarin podcast sama Fritz juga ini sempat gue tanyain Bang ke Fritz bahwa abang kan mohon maaf nih yang berseberangan atau sebutannya musuhnya abang tuh banyak dan kadang-kadang orang-orang penting juga. Ada perasaan takut nggak sebagai anak? Jujur Fritz bilang ada perasaan takut karena abang juga secara fisik tuh tidak sehat, tidak fit gitu. Abang ada perasaan takut nggak kadang-kadang dalam bersuara? Kenapa? Dalam bersuara, abang kan vokal banget. Ada perasaan ada takutnya nggak sih seorang Hotman Paris? Lu kan kemana-mana nggak ada yang jagain. Gua nggak takut karena apa? Setiap kata-kata yang keluar dari otak, dari mulut gua itu sudah disaring otak gua. Semuanya terproteksi. Makanya Instagram gua pun aku yang pegang. Nggak boleh. Gak ada admin ya, gitu. untuk bikin editannya itu harus aku yang bikin. Jangan sampai pencemaran nama baik. Jadi don't worry lah. Ya. Oke. Tapi ya usia kan udah nggak terlalu muda lagi. Siapa bilang? Nggak terlalu muda. Tapi semangatnya Lu tahu muda. nggak? KTP gua memang umurnya udah nggak ketolongan. Tapi secara biologis umur gua 33. Orang dari 33. Nah, kita akan hadirkan seorang laki-laki juga. Tunggu, abang 60 ya? 65? Hah? 72. Nggak boleh ngomong gitu di publik. Ya Allah, kenapa sih? Umur saya 33, oh cewek-cewek. Karena ada lagi nih yang kita pengen undang. Tidak muda juga, udah mulai sakit-sakitan juga. Tapi juga wanitanya banyak juga. Tapi kurang dansa kayaknya. Nah. Yo ini dia, Bang Kiwil dan Mama Fenty. Bang Kiwil. Bang. Fenty. Sehat ya. Ya. Ini juga sebenarnya seangkatan sama Bang Hotman, tapi kayaknya kurang dansa ini. Halo. Silakan. Silakan. Mbak Fenty. Bang Kiwil, sehat? Alhamdulillah, barakallah sehat. Iya, katanya sempat sakit kemarin ya, betul? Ya sempat. Sampai sekarang sih masih. Masih. Tapi tadi kita ngobrol di ruang makeup. Bang Kiwil sehat kelihatannya juga katanya. Masih di darah sama rematik asam urat aja ya. Asam urat. Abang sebelum boleh kasih penjelasan, abang tuh sempat viral dan sakitnya apa sebetulnya? Ini ada video sebelumnya tentang kesehatannya Bang Kiwil kalau nggak salah, silakan. Akhirnya dipertemukan dengan anak-anak. Barakallah, alhamdulillah. Sudah berapa lama tidak di? Ini tahun kelima, 5 tahun. Inisiatif siapa membawa anak untuk bertemu? Maggie kan? Maggie kayak, ya. Datang dari Makassar ya sengaja ya? Saya nggak tahu, pokoknya tiba-tiba datang aja gitu. Rupanya istri saya udah ngasih tahu nanti ada Maggie, cuma nggak ke saya. Pak Fenty udah tahu rencana itu? Udah. Ada komunikasi berarti dengan Maggie? Jadi sebelum hari kedua Idul Fitri itu nggak sama Mbak Maggie komunikasinya, tapi sama anak saya sama Aura, anak dari Mbak Maggie. Terus kita komunikasi silaturahmi aja. Terus hari ketiganya itu sore-sore baru ada Mesia ngehubungi saya gitu, Mah izin mau bertamu gitu. Saya pikir kan nggak hari itu juga. Nah langsung kapan kata saya tuh, Mesia udah di Bandung. Saya nggak berpikir Mesia itu anak-anak itu sama mamahnya gitu. Saya pikir karena sebelumnya komunikasi dengan anak-anak dari Bunda juga, Bunda Roima, terus pikir mungkin ini barengan karena selama ini udah direncanain nih, saya sama anak-anak pengen kumpul gitu, pengen ada acara bareng gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya datangnya sama Mbak Maggie gitu. Pas Sherlock saya kasih Sherlock ada setengah jam, mereka langsung datang, alhamdulillah. Berarti udah di perjalanan itu. Nah itu ternyata kan sempet nih, karena saya lagi ada beres-beres sedikit, Mbak Maggie ada komunikasi dengan anaknya abang yang dari Bunda ya, Bang Nanda. Dapat alamat tapi kurang yakin. Akhirnya
ngehubungi ke saya. Yang datang itu Mbak Megi dengan suami yang sekarang, Ya. dengan anak-anak Bang Kiwil. Iya. Itu bahagia banget dong Bang? Sempurna lah, kebahagiaan saya sempurna banget. Jadi selama ini sakit yang saya derita itu hari itu udah tersembuhkan. Plongnya. Plong udah. Itu kayak hadiah tersendiri ya? Hadiah yang sangat istimewa. Makanya saya sujud syukur, alhamdulillah bisa dipertemukan Ya. sama anak-anak saya, ya. Walaupun tidak seperti apa yang diharapkan anak-anak saya, Ya. tapi buat saya itu udah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bertahun-tahun saya tungguin, akhirnya terjawab. 5 tahun tanpa komunikasi. Tapi Ya, komunikasi paling dalam keadaan jauh lah. Oke, Bang Kiwil hanya menunggu. Kenapa Bang Kiwil tidak yang datang? Saya pernah datang ya, tapi memang waktu itu awal pernah ke Bone, tapi adab saya belum izin, Ya. takutnya nanti bermasalah lagi, Oke. maka saya batalkan waktu itu. Tapi berarti hubungan sekarang sudah membaik. Alhamdulillah, Semuanya. semuanya plong. Di momen Idul Fitri kemarin Momen tuh. Idul Fitri, plong semuanya. Saya sama Maggie juga udah gak ada masalah ya. Dengan Muhammad juga, Bang Muhammad juga gak ada masalah gitu loh. Karena di situ di saat Hari Raya Idul Fitri itu loh, saya juga sampai gak bisa ngapa-ngapain, cuma ya Allah, kau jawab doaku ya Allah. Itu doa salah satu yang selalu dipanjatkan. Abang itu maaf di video tadi barusan ada kata-katanya abang bilang maafin papa ya. Kenapa abang sampai bilang kayaknya ada perasaan bersalah yang luar biasa kepada anak-anak? Sama semua anak-anak saya, dari Rohimah, dari Maggie, saya lah orang-orang yang banyak salah. Saya nggak bisa menjadi bapak yang baik. Emang udah berapa kali nikah sih? Hah? Udah berapa kali nikah? 4. 4 kali. Udah gua kalah sama lu. Kenapa? Skor sementara Kan bedanya 4-0. dulu kan Iya. saya juga sama abang kan, abang ini kan tipe orang yang kolektor. Oh, Kolektor. Beda sama saya kan owners. Bang, tapi kenapa abang ngerasa bersalah sama anak-anak? Ya, apa ya? Satu, belum bisa menjadi bapak yang baik. Ya. Tidak bisa memberikan yang terbaik lah buat anak-anak saya. Gitu. Karena pada dasarnya sifat anak dari kecil, dari bayi, saya tahu banget semua anak-anak saya itu tidak pernah lepas dari pelukan saya. Masa? Semua. Wow. Anak-anak saya itu dari lahir sampai besar sebelum berpisah itu semuanya anak-anak dalam pelukan saya. Deket tuh berarti. Sangat dekat. Makanya ini penderitaan yang luar biasa Sangat, ketika sangat, berpisah 4 sangat. tahun ini ya. 5 tahun ini saya hidup itu apa ya? Nggak jelas. Saya menangis di depan Fenty pun, menikahi Fenty pun saya bilang, jaga saya. Saya curhat sama dia, jaga saya. Saya udah nggak ngerti. Saya mau sama kamu dari nol. Jangan lihat siapa si Kiwil, makanya banyak orang media, Kiwil kawin lagi, enggak. Yang menikah itu bukan Kiwil, Tapi Wildan. Walaupun nama asli saya tunjukkan bahwa kamu menikah dengan Wildan, bukan dengan Kiwil. apa bedanya Wildan sama Kiwil? Kalau Wildan itu real, saya. Apa kalau Kiwil, dia berarti menikah dengan entertain saya. Oh, iya. Banyak yang nanya katanya Bang Kiwil kemana aja jarang muncul. Satu, apakah faktor Satu. kesehatan atau pilih-pilih pekerjaan? Satu, memang pilih-pilih pekerjaan. Yang kedua, sibuk dakwah. Yang ketiga, yang ngurusin travel. Oh, ada bisnis yang lain Ya. juga. Oke, jadi sekarang dengan Mama Fanti, sudah berapa lama Mbak Fanti itu ya? 4 ya. Ini 4. Tahun keempat. Mau tahun kelima berarti ya? Mau tahun kelima. Iya, mau tahun Iya, iya. kelima. Masih ingat tanggal pernikahannya? Nggak ada. Gak ada. Maksudnya? Sama semuanya, Rohimah gua nggak hafal. Maggie nggak hafal. Apa? Fenty juga nggak hafal. Katanya 4 kok 3? Hah? Eva satu lagi. Udah pisah lama sih dia. Oke. Tapi selalu tetap jadi bagian dari historinya seorang Iya, Wildan. semuanya Ya? nggak hafal.
Oke. Nanti Mbak Fenty Tapi kalau tanggal sih gua nggak hafal, tapi kalau rasa gua hafal. Iya. ada Rasa strawberry, makanannya. ada nanas, Iya, bener. roti-rotinya gitu. Iya, bener. Komedinya masih ada. Iya Walaupun lah. sekarang jujur gue udah lama gak ketemu abang ya bang ya. Berapa tahun? Lebih teduh, lebih santun. Ini pasti ada yang berubah sesuatu. Gak tahu apa kejadiannya. Ntar Kita akan cari tahu lagi nanti ya. Tetap di FVP Warrior Pagi. Hanya dia menggenggam menahan segala kerinduan. Pak Fanti, mau nanya, suka kepikiran gak sih? Ih, gue sih kebagian sakitnya doang. Duanya doang gitu gak sih? Nggak ada. Tapi beberapa temen tuh ada yang ngomong kayak gitu. Ah sekarang katanya kebagiannya giliran kayak gini sakitnya gitu. Tapi ya mungkin kan niatnya nggak seperti itu awal. Karena niatnya ibadah, bismillah ya udah. Saling membahagiakan, saling menjaga. Tapi Mbak Fenty kok dulu Mas mau sama Bang Kiwil. Karena kan Bang Kiwil itu ibaratnya ya bagasi di belakangnya itu banyak lah gitu loh. Apa yang bikin mau menikah? Saat itu nggak ada berpikiran ke belakang ya. Mau singgah hilaf kayaknya. Mungkin hilaf gitu. Karena niatnya udah bismillah aja. Nggak ada istilah siapa beliau, seperti apa beliau, nggak ada. Nah, jumlah anak tuh jadi Bang Kiwil itu berapa sekarang total? 10. Dari Rohimah Rohim 4, dari Megi 4, 1 anaknya, meninggal. Kemudian dari Mbak Fenty 2. total 10. Waduh, Alhamdulillah. mondok semua katanya ya. Alhamdulillah mondok. Dua yang mondok. Yang mondok, yang udah selesai dari mondok ada. Iya. Bang Kiwil ada yang mau sampein apa? Satu-satu buat anaknya tuh, 10 anak. Ya coba satu-satu. Ingat gak semua Ya nama? buat Rizky, Rifki, Dinda, Mesya, Awil, Al-Khalifi, Muhammad Reza, buat Pencil, kemudian Ringgi, ada lagi yang belum disebut nih, Aura, ya. Papa, ayah, Udah 10 belum? mohon maaf lahir dan batin, belum bisa menjadi bapak yang terbaik, tapi dengan hadirnya anak-anak semua, insya Allah papa, ayah akan menempati janji seperti apa yang anak-anak inginkan. Insya Allah ini obat buat papa, buat ayah untuk menjadi yang terbaik lagi buat anak-anak semuanya. Amin. Salam kangen, salam rindu yang gak pernah hilang sampai ayah wafat. Insya Allah saya akan menjadi yang terbaik buat anak-anak saya. Amin. Amin. Nih kalau tadi Bang Kiwil kan udah di talk lah, walaupun gak secara langsung ya. Tapi kan kalau di podcast aku kemarin sama Fritz kan, Fritz tuh bilang, ini nggak tahu karakter banyak bapak, mostly nggak semua bapak-bapak orang Batak, susah untuk ngobrol heart to heart, deep talk sama anak-anak. Dan Fritz juga sempat bilang katanya jarang kali bisa ada waktu ngobrol hati ke hati sama bapak. Coba Bang Hotman, sampaikan isi hati untuk 3 orang anak. Oke, 3 anak saya, Frank sekarang lagi di Inggris, Fritz lagi di Australia, Felicia lagi di Singapura. Apa pesan? Taklukkan dunia ini, harus kau lebih hebat dari bapakmu. Bapakmu anak desa punya banyak Lamborghini, punya Rolls Royce. Kamu harus kalahkan. Itu pesan saya. Kamu laki-laki, kalau kau tidak berduit nggak ada harga dirimu, oke? Taklukkan dunia ini. Seperti Hotman telah menaklukkan Jakarta, oke? Itu pesan saya. Salam Hotman Paris. Oke kalau gitu, 2 orang bapak depan kita, beda kemasan tapi cintanya sama untuk Iya anak-anaknya dong, ya. Ya udah, iya dong. begitu terima kasih ya. Ketemu lagi besok di FVP Warrior Pagi. Dadah. Ah.